Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Pak Andreas, ini kalau kita bicara soal power sharing yang tadi Anda katakan, bahwa ini juga untuk menjaga kestabilan pemerintahan. Artinya, kalau kita bicara DPR, kita bicara partai-partai. Artinya ada power sharing yang harus dibagikan juga dengan semua partai. Seperti itu maksudnya atau bagaimana menurut Anda? Ya, ini kan kita bicara soal, tapi tetap saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Kris tadi, bahwa tetap yang menyangkut ya komposisi dan person dari kabinet itu harus ikuti kriteria yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak JK. Iya, ada kriteria, tapi kalau kriteria ini ada di partai-partai lain, misalkan dari Demokrat atau dari partai siapapun lah yang ada di Koalisi Merah Putih, itu harusnya juga disampaikan kepada mereka. Iya dong. Dan di sini kan Pak Jokowi dan Pak JK itu kan sudah punya platform politik yang mereka sudah sharingkan ke publik gitu kan, sudah di-announce ke publik. Nah, siapa yang mau terlibat bergabung di sini, ya tentu dia harus memahami ini. Ya, dia harus memahami ini dan dia juga punya cara pandang yang sama gitu. Ya tentu ya kita bicara, kita sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia ini, saya kira seharusnya tidak terlalu sulit gitu kan. Tidak terlalu sulit untuk mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu memang transparan, tapi tidak secara konkret disampaikan oleh ke partai-partai yang tidak mendukung Jokowi JK mungkin belum sampai saat ini belum terlalu. Dan mungkin tapi artinya kalau belum, artinya dinamika ini kan masih akan disampaikan kepada mereka. Makanya tadi saya katakan ini kan masih berjalan, proses ini masih berjalan kan. Nah, ya sambil di dalam 1 bulan terakhir ke depan ini kalau pembicaraan ini mungkin lebih intensif, dialog antar ya baik Pak Jokowi atau Pak JK dengan para pimpinan partai yang lain, ini pasti ada jalan keluar, pasti ada titik temu. Iya, Mas Didi. Tadi terputus, jadi saya tidak dengar secara utuh tadi apa yang disampaikan. Kita bicara soal power sharing, Mas Didi. Rekan Ferreira ya. Iya. Saya tidak kita bicara soal mendengar. Soal power sharing ini, Mas Didi, bahwa semestinya memang ada bagian yang harus juga dirangkul dari termasuk juga Partai Demokrat dan juga Partai Koalisi Merah Putih. Apakah ide menjadi partai penyeimbang ini murni di luar pemerintahan atau bagaimana sebetulnya? Jadi begini ya, sekarang kan ini semua dalam proses dinamika sudah terjadi, dan jangan lupa kami membuka diri ya, dan Pak Jokowi juga mengajak. Artinya membuka diri ini apa, Mas Didi? Enggak, ini kan sebenarnya awalnya ada tawaran menarik dari Pak Jokowi ingin rekonsiliasi. Partai Demokrat itu menyambut dengan baik, bahkan melakukan yang lebih dari itu dengan membantu dengan tulus dan ikhlas presiden terpilih ke depan. Artinya rekonsiliasi di sini apa sebetulnya, Mas Didi? Ya itu Pak Jokowi kan mengajak, karena dianggap mungkin 10 tahun itu hubungan antara Demokrat dengan PDIP yang sebenarnya menurut saya baik-baik saja, cuma mungkin komunikasi katakan antara Ibu Mega dan Pak SBY itu yang selama ini tidak ada ya, dari 10 tahun itu ya. Pak Jokowi justru menarik membuka pintu rekonsiliasi. Saya pikir itu respon Pak SBY dan Demokrat apa dengan rekonsiliasi itu? Menarik sekali ya. Jadi karena membangun bangsa ini ke depan tentu akan lebih baik manakala bisa bersama-sama, manakala hal-hal yang baik itu bisa kita bicarakan bersama-sama. Tapi responnya apa, Mas Didi? Mas Didi mendengar apa? Responnya apa dengan ajakan untuk rekonsiliasi itu? Disambut dengan baik dong. Kan kita bisa lihat itu ya. Sambutan yang baik ya dari media massa bisa kita saksikan, langsung kita sambut baik, ini suatu ajakan yang simpati. Secara konkret bentuk rekonsiliasinya akan seperti apa? Tentu ini faktor, kalau saya boleh katakan faktor Ibu Mega ini kan penting juga di sini, yang sampai hari ini belum ada suatu sikap ya akan kemana ya PDIP, karena pucuk pimpinan tinggi kan Ibu Megawati di sini ya sebagai tokoh PDIP di sini. Tapi oke lah begini. Mas Didi, bentuk konkret dari rekonsiliasinya ini seperti apa sebetulnya ajakannya dari Pak Jokowi? Ya itu ditanyakan ke Pak Jokowi langsung dong. Pak Jokowi kan sudah menyampaikan ini, kami menafsirkan itu hal yang baik. Kalau tafsiran dari Demokrat apa? Mengajak bersama-sama bagaimana memikirkan bangsa ini ke depan, memulai lembaran baru yang baik,
bagaimana ide-ide, gagasan-gagasan bersama yang baik itu bisa kita secara konkretnya bisa kita sharing, yaitu komunikasi masih terus dilakukan sampai hari ini. Baik. Jadi secara konkretnya tentu harus dirumuskan ya antara kedua belah pihak. Paling tidak sudah dimulai dengan Pak SBY membantu transisi pemerintahan yang ada. Ini kan suatu awal yang baik. Tapi kembali saya ingin mengatakan bahwa ini dinamika masih berjalan. Tentu niat baik ini harus dinilai dengan baiklah, agar kita menemukan jalan terbaik. Oleh karena komunikasi, saya sepakat, komunikasi di antara top pucuk-pucuk pimpinan berbagai kekuatan politik ini terus intensif. Mas Didi ini kalau cukup waktu sampai 20 Oktober ini sebelum transisi terjadi, sebelum pergantian pemerintahan terjadi, jadi terus komunikasi dilakukan. Iya, Mas Didi, ini kalau Demokrat tidak rekonsiliasi dengan PDIP dan memilih bergabung dengan Koalisi Merah Putih, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa di DPR nanti ya, di parlemen ya. Kita jangan terlalu pagi ini dulu lah. Saya pikir itu udah penilaian yang nanti proses komunikasi yang berjalan, proses dialog komunikasi, lalu saling yang sekarang saling bertemu dan sebagainya yang sedang berlangsung ini, saya tidak ingin terganggu di sini karena saya masih melihat baik dari kubu Pak Jokowi, dari kubu Demokrat, dan semuanya masih punya niat yang baik untuk membangun bangsa ini. Jadi kalau kita terlalu pagi menilai menilai ini tapi kubu Koalisi Merah Putih sudah banyak yang menilai itu, Mas Didi, bahwa Demokrat itu bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Gimana? Ya, dari kubu Koalisi Merah Putih itu sudah banyak yang menilai bahwa Demokrat itu bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Ya, kita lihat aja dinamika yang jadi ke depan bagi Demokrat, mana yang terbaik bisa membantu pemerintah ke depan ini, itulah yang sedang dipikirkan. Itu karena kami tidak ingin pemerintahan ke depan menjadi sulit, kami tidak ingin gitu. Ya, Pak Andreas, ini apa sebetulnya yang terjadi? Sebetulnya tawaran rekonsiliasi sudah dilakukan oleh Jokowi. Ya, artinya dengan proses dialog yang terjadi, ya apa yang dilakukan oleh Pak SBY dan mensupport proses transisi ini, dan kemudian bagaimana komunikasi yang menurut saya cukup baik antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Bagaimana dengan Pak SBY dengan Bu Mega? Sebetulnya kan kalau kita bicara kekuatan partai, bagaimana ini soal pemerintahan ke depan. Soal pemerintahan memang ada transisi antara pemerintahan baru dengan pemerintahan yang lama gitu nanti. Ya, ini sesuatu yang bagus, tapi seperti yang Mas Didi katakan, kekuatan partai juga itu kan harus juga antara ketua umum. Bagaimana ini menjadi mungkin? Karena ini kan ada beberapa partai di situ dan ini kan terjadi di parlemen kan. Bahwa komunikasi antara para pimpinan partai itu penting. Tapi bagaimana kita lihat hal yang mulai dari hal yang teknis dulu gitu kita selesaikan. Nah, dan saya kira di dalam proses ini yang ini sedang terjadi gitu. Yang saya perhatikan juga misalnya teman-teman Demokrat, Pak SBY apa yang dilakukan dengan dinamika dan manuver politik yang dilakukan, saya kira ini menunjukkan bahwa Demokrat ini sedang mencari bentuk yang terbaik. Ya. Bagaimana memposisikan diri. Ya. Sejak di dalam proses Pilpres, Demokrat tidak berada persis di sana, tapi juga tidak mendukung salah satu kekuatan politik, salah satu pasangan capres. Oh, mereka mendukung salah satu capres. Ya, itu kalau tapi saya lihat dari itu sudah sangat jelas walaupun tidak berada dari realita politiknya kan, ya misalnya ada Pak Ruhut yang jelas-jelas datang mendukung Pak Jokowi JK pada proses kampanye kemarin. Ya, memang di situ saya lihat ya Demokrat sedang mencari bentuk terbaik apa yang ingin mereka presentasikan 5 tahun ke depan ini. Sehingga saya tetap melihat bahwa ini proses dinamika yang menurut saya patut kita hargai dari posisi sebagai PDI Perjuangan. Tentu kita menghargai apapun yang dilakukan teman-teman ini sejauh tidak keluar dari rel aturan main dan undang-undang tentunya. Ya, Mas Kris, sehingga nanti kemudian dialog kan tetap penting untuk kita mencari jalan keluar. Politisi itu harus bisa cari jalan keluar gitu. Oke, Mas Kris. Kalau intuisi saya itu memang mungkin Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla, dan Pak Bu Mega dituntut sangat jauh. Untuk apa? Untuk betul-betul
tidak begini, untuk betul-betul menganggap diri oke lah, saya memang menang, ya, dan bisa merasakan orang yang bertempur habis-habisan dalam banyak hal menjadi kalah. Itu betul-betul orang yang dalam posisi yang sangat inferior dan posisi yang sangat perih sekali. Apalagi tadi habis-habisan dalam segala hal, dalam banyak hal, ongkos dan sebagainya. Nah, ini memang yang lebih harus betul-betul mau tunduk, oke lah. Saya sudah mendapatkan kemenangan. Oke, sekarang biar membesarkan hati mereka, menguwongkan mereka juga. Oke lah, enggak apa-apa. Pokoknya kita lebih merendah, bukan rendah diri, tapi merendahkan hati. Oke, sekarang kita terima kasih. Andai kata Bu Mega juga bisa bicara, Pak SBY terima kasih ya sudah mau menemui kader saya yang untuk menggantikan. Dan itu yang ditunggu-tunggu sama Mas Kris ya? Iya, saya tunggu itu. Kalau perlu saya ngemis ke sana datang, Bu menikah, ke bahasa Jawa, kawula alit. Pokoknya mohon dengan hormat betul-betul apa yang sudah dianugerahkan oleh rakyat kepada Pak Jokowi dan Pak JK dengan bersama partai mendukung, itu betul-betul juga mendapat imbalan bahwa tokoh-tokoh yang besar ini benar-benar yang diorientasikan adalah masa depan seperti apa. Oke lah, lupakan. Semua lupakan. Kalau melupakan dosa-dosa orang yang pernah dianggap memusuhi, oke lah. Itu malah nanti surganya tambah tinggi, kan begitulah. Kira-kira begitu. Supaya memang kalau enggak, menurut saya bayangan saya betul-betul sangat serem, ya kan? Karena apa? Tadi bahwa semenjak Jokowi JK pemenang belum ada satu kata pun ungkapan yang merepresentasi merah putih memberikan selamat. Artinya apa? Akan perang terus. Kalau ini dulu perangnya perang sprint dalam arti pilpres, ini perang apa itu maraton. Ayo, sikat kamu pasti akan. Dan rakyat akan jadi korban dalam 5 tahun ke depan. Lagi-lagi kita ini juga susah lagi hidupnya kita. Kita akan sambung di segmen berikut nanti.